Oke, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah aplikasi perkantoran, yang mana kita diperintahkan untuk mengisi kolom yang kosong ini menggunakan logika N, logika OR, dan logika NOT, yang mana rumus logika N ini adalah rumus yang mana kedua logical testnya harus terpenuhi, maka dinyatakan benar. Dan apabila salah satu logical testnya tidak terpenuhi, maka dinyatakan salah. Oke, langsung saja kita coba menggunakan rumus if dengan logika N sama dengan if buka kurung N apabila nilai interview sama dengan atau lebih besar dari 70 dan nilai tes tertulis sama dengan atau lebih besar dari 80 tutup kurung koma, maka dinyatakan lulus. Dan apabila logika tes kedua-duanya atau salah satu logika tes tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak lulus tutup kurung. Oke, logika N ini adalah rumus yang apabila logika tesnya kedua-dua logika tesnya terpenuhi, maka dinyatakan benar. Dan apabila salah satu logika tesnya tidak terpenuhi, maka dinyatakan salah. Begitu ya kawan-kawan. Oke, kita coba saja, kita enter ya, hasilnya lulus. Oke, untuk mengisi kolom baris yang di bawahnya, maka kita tinggal drag saja, kita klik 2 kali, maka langsung terisi otomatis. Nah, begitu kawan-kawan. Oke, untuk yang kedua, untuk kolom logika OR, logika OR ini adalah rumus yang mana apabila salah satu dari dua logical test ini terpenuhi, maka dinyatakan benar, dan atau kedua-duanya terpenuhi, maka dinyatakan benar. Dan bisa dinyatakan benar juga apabila hanya salah satunya saja yang terpenuhi. Dan apabila kedua-duanya tidak terpenuhi, maka akan salah atau false. Oke, kita coba saja langsung. Kita masukkan sama dengan if
or apabila nilai interview sama dengan atau lebih besar dari 75 dan atau nilai tes tertulis sama dengan atau lebih besar dari 80 tutup kurung, maka nilainya adalah lulus dan false-nya adalah tidak lulus tutup kurung. Oke, kita drag saja ke bawah, klik 2 kali ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lulus, tidak lulus. Andre dinyatakan lulus dengan logika OR karena kedua logika tesnya terpenuhi. Sedangkan Santi juga dinyatakan lulus. Kenapa dinyatakan lulus? Karena salah satu logika tesnya terpenuhi, yaitu nilai tes interviewnya, sedangkan nilai tes tertulisnya tidak terpenuhi, tapi tetap dinyatakan lulus. Oke, yang ketiga itu menggunakan rumus logika NOT. Rumus logika NOT ini adalah rumus logika perbandingan terbalik. Oke, langsung saja kita coba. If not, siswa dinyatakan benar jika memiliki nilai tes interview lebih besar dari nilai tes tertulis. Tutup kurung. Maka jika sebaliknya dinyatakan salah. Siswa dinyatakan benar jika memiliki nilai tes interview lebih besar dari nilai tes tertulis. Benar. Salah. Tutup kurung. Inilah hasilnya jika menggunakan logika NOT. Jika nilai tes interview lebih besar dari nilai tes tertulis, itu benar, tapi sebaliknya dia dinyatakan salah karena menggunakan logika NOT. Begitu teman-teman. Oke, kita drag saja ke bawah dengan kita klik 2 kali untuk mengisi baris berikutnya. Otomatis inilah hasilnya ya teman-teman, menggunakan logika NOT, logika OR, logika AND. Oke teman-teman, untuk soal berikutnya yaitu kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP untuk kolom nama, jabatan, gaji, sedangkan tunjangan kita menggunakan rumus HLOOKUP. Kenapa nama, jabatan, dan gaji menggunakan rumus VLOOKUP? Karena kita
akan mengambil data dari tabel array yang datanya kita ambil secara vertikal atau kolom, sedangkan untuk tunjangan kita mengambil datanya dari tabel bantu 3 dan 4 itu secara horizontal atau baris, jadi bukan kolom. Oke, yang pertama untuk mengisi kolom nama, karena sumber datanya yang kita ambil itu dari dua buah tabel yang berbeda, maka kita harus menggunakan if na atau if error. If na dapat ditampilkan atau ada di Microsoft Excel 2013 ke atas. Untuk 2013 ke bawah bisa menggunakan if error. Oke, langsung saja. Sama dengan if na. Oke, value-nya kita ambil dari kolom nick, koma, lalu datanya kita ambil dari tabel divisi administrasi, tabel arraynya. Oke, langsung kita kunci. Karena data nama ada pada kolom nomor 2 pada tabel divisi administrasi, maka kita tuliskan 2, kita input 2. Untuk false-nya saya isikan 0, tutup kurung. Mohon maaf, ini seharusnya ifna tutup kurung VLOOKUP, salah ya teman-teman, VLOOKUP lalu tutup kurung koma, untuk mengambil data di tabel yang kedua yaitu divisi operasional, maka kita masukkan lagi VLOOKUP lagi. Untuk value-nya masih dari kolom nick, koma, kita blok kembali tabel divisi operasional, kita kunci. Oke, masih pada kolom nomor 2 untuk nama, dan false-nya saya input kosong. Oke, tutup kurung, enter. Yes, langsung terinput namanya dari kedua tabel yang berbeda. Langsung kita drag saja ke bawah. Oke, untuk kolom jabatan masih sama, kita menggunakan rumus IFNA dan VLOOKUP. Langsung saja sama dengan IFNA VLOOKUP untuk value-nya masih dari kolom nick, koma, kita blok tabel yang pertama, kita kunci, koma, lalu untuk kolom jabatan itu ada pada kolom ketiga. Untuk false-nya saya isikan 0, tutup kurung, koma. Untuk mengambil data dari tabel yang kedua dari divisi operasional, maka kita masukkan lagi VLOOKUP,
tabel yang kedua VLOOKUP untuk value nya masih dari kolom NIC, koma kita blok lagi tabel yang kedua yaitu dari divisi operasional, kita kunci. Untuk kolom jabatan masih sama yaitu kolom 3. Untuk false-nya saya isikan 0, tutup kurung, enter. Ya, langsung terisi. Oke, kita drag saja ke bawah. Nah, langsung terisi otomatis. Untuk tabel gaji, kolom gaji masih sama, kita menggunakan rumus IBNA dan VLOOKUP. Oke, langsung saja sama dengan IFNA VLOOKUP value nya masih dari NIC, koma kita blok tabel yang pertama, kita kunci. Untuk kolom gaji ada pada kolom nomor 4. Untuk false nya saya isikan 0, tutup kurung, koma. Untuk tabel yang kedua kita masukkan lagi VLOOKUP. Untuk value nya masih dari kolom NIC, koma kita blok tabel yang kedua, kita kunci, koma. Untuk kolom gaji masih di kolom 4 juga, false nya saya isikan 0, tutup kurung, enter. Sudah terisi otomatis, kita drag juga ke bawah, akan terisi kolom-kolom yang masih kosong. Oke, itu teman-teman untuk kolom tunjangan kita menggunakan rumus VLOOKUP karena akan mengambil data dari tabel, dari baris tabel, jadi secara horizontal atau baris gitu ya. Oke, langsung saja sama dengan IFNA VLOOKUP untuk lookup value nya masih dari NIC, kolom NIC, koma kita blok tabel bantu yang pertama, lalu kita kunci, koma. Untuk tunjangan pada tabel ketiga yaitu pada baris kedua, untuk false nya saya isikan 0, tutup kurung, koma. Lalu kita masukkan kembali VLOOKUP. Untuk lookup value nya masih sama dari kolom NIC, koma. Kita blok kembali tabel bantu yang kedua atau tabel 4, dari tabel 4 kita kunci. Oke, untuk tunjangan itu ada di baris kedua. Untuk false nya saya isikan 0, tutup kurung, enter. Nah, otomatis akan terisi. Oke, kita drag ke bawah. Nah, terisi juga. Oke, begitu teman-teman. Untuk menghitung total pendapatan kita cukup menggunakan rumus sum ya, atau sum, rumus sum ya, sama dengan sum, kita blok dari gaji dan tunjangan ya.
sama dengan sum blok saja ini, enter. Maka akan terisi otomatis. Kita drag ke bawah. Oke. Oh, begitulah teman-teman. Pada malam hari ini telah saya presentasikan mulai dari rumus logika AND, logika OR, dan logika NOT, dan rumus menggunakan IPNA dan VLOOKUP. Saya rasa cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.